Selama kita masih ada di dalam dunia ini, merupakan kesempatan bagi kita untuk bertobat, menyerahkan diri pribadi kita kepada Allah. Sekalipun selama kita hidup di dalam dunia ini, setiap hari kita masih jatuh bangun di dalam dosa, tetapi kita tidak boleh sengaja untuk berbuat dosa. Walaupun kita harus mengalami kegagalan demi kegagalan setiap hari di dalam kehidupan kita, kalau hati kita, pikiran kita terus-menerus diarahkan untuk kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan dan bukan pada kebenaran diri kita sendiri, maka kita akan dapat hidup di dalam pertobatan setiap hari. Karena di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak saja membebaskan kita dari dosa-dosa dan kesalahan kita, tetapi Allah juga melepaskan kita dari kebiasaan untuk berbuat dosa. Karena kita harus tahu bahwa di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang lama itu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Di dalam Kristus kita adalah seorang yang lebih dari pemenang. Sebab itu tidak ada penghukuman bagi orang-orang yang sudah berada di dalam Yesus Kristus. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Tuhan Yesus tidak saja memanggil ke-12 muridnya, tetapi juga kepada semua orang percaya, bahkan kepada kita sampai dengan hari ini, dan sebanyak orang yang akan dipanggil oleh Tuhan untuk memberikan kepada kita tenaga dan kuasa kepada kita untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit, untuk kita memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Allah bukanlah manusia sehingga salah untuk memilih. Allah memilih orang-orang kepunyaannya bukan berdasarkan apa yang baik bagi dunia ini, bukan berdasarkan kepandaiannya, kecakapannya, pendidikannya, karena justru kadang-kadang semuanya itulah yang dihancurkan oleh Allah sebelum Allah dapat memakai kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Demikian juga orang-orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus sebagai murid-muridnya. Mereka bukanlah orang-orang yang pintar atau yang berpendidikan tinggi, tapi Alkitab mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang biasa, seorang pekerja keras yang tekun dan tidak pernah mengenal lelah. Mereka adalah orang-orang yang produktif, yang dapat diajar, sedangkan kebanyakan orang yang memiliki pendidikan tinggi, pada umumnya mereka merasa terlalu rendah untuk bekerja keras. Mereka malas dan tidak produktif. Jadi bukan kita yang memilih Allah, tetapi Allah lah yang memanggil kita. Sebab
yang bodoh dari Allah, lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Dan Tuhan Yesus mau agar kita yang sudah diselamatkan tidak berbuat dosa lagi. Rasul Petrus di dalam tulisannya mengatakan bahwa apabila kita yang sudah mengenal jalan kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah membebaskan kita dari dosa dan dari kecemaran-kecemaran akan dunia ini, tetapi kemudian kita melakukan lagi dan hidup di dalam dosa dan melakukan kecemaran-kecemaran dunia lagi, maka keadaan mereka akan menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Karena bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ini adalah gambaran dari orang-orang berdosa yang tidak bertobat, yang selalu mengulangi kesalahan yang sama. Dan ini adalah sikap untuk meremehkan dosa dengan berkata, Tuhan kan tahu kelemahan saya. Saya adalah orang berdosa yang belum sempurna. Kalau saya berdosa, pasti Tuhan akan mengampuni saya dan pasti Tuhan akan menerima saya. Bukankah saya sudah mengenal Tuhan? Maka sekalipun saya berbuat dosa, pasti saya akan diampuni oleh Tuhan dan saya yakin saya akan masuk surga. Ini adalah bentuk pemikiran yang salah, yang keliru, dan mengakibatkan kita menjadi alat permainan bagi iblis supaya mereka akan terus berbuat dosa dan pada akhirnya tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Karena iblis digambarkan di dalam Alkitab sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Memang selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita belum sempurna, tetapi menuju kepada kesempurnaan. Dan jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Memang benar, Allah itu Maha Pengampun dan penuh belas kasihan. Apabila kita berdoa, minta pengampunan yang daripada Allah, pasti kita diampuni. Tetapi kita harus ingat juga bahwa Allah itu Maha Adil dan dalam keadilannya Allah akan tetap menghukum dosa. Bukankah hukuman dosa kita itu telah dibayar tunai oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib? Karena setelah sekian lamanya Allah telah bersabar atas dosa-dosa yang telah diperbuat oleh manusia sampai tergenapkan waktunya. Ketika Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk menjadi korban penebus dosa, disitulah Allah Bapa melampiaskan murkanya atas dosa-dosa manusia dan ditimpakannya kepada Tuhan Yesus dan bukan kepada kita. Manusia adalah ciptaan Allah yang sempurna, yang diciptakan Allah sesuai dengan rupa dan gambar Allah sendiri. Sehingga manusia mampu untuk memiliki hubungan secara pribadi dengan Allah dan manusia dapat mengenal Allahnya dan mengerti akan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Dan Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk menguasai makhluk ciptaan Allah yang lainnya sampai akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa karena manusia melanggar perintah Allah sehingga manusia harus dibuang dari hadirat Allah dan Allah mengusir manusia dari Taman Eden. Betapa maha sucinya Allah yang tidak bisa melihat dosa, pelanggaran akan kehendak Allah, dan dosa telah memisahkan kita dari Allah yang maha kudus. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan wajahnya terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kesalahanku telah menimpa aku seperti suatu beban yang terlalu berat untuk ditanggung. Dan upah dosa itu adalah maut. Tetapi Allah tidak meninggalkan manusia dalam dosa-dosanya, dan Allah berkehendak untuk menyelamatkan umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal yang Allah janjikan kepada manusia, yang Allah rencanakan dari sejak semula, yaitu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib sangatlah menentukan nasib manusia di atas bumi ini, bahwa melalui salib Kristuslah dosa-dosa manusia ditebus, yaitu ketika kita menerima
tawaran keselamatan yang dari Allah melalui salib Kristus. Kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Kita memiliki pengampunan dosa dan kita menjadi ciptaan yang baru. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya bagi kita dengan cara demikian. Ketika kita masih berdosa, Kristus mati bagi kita. Karena sekarang kita telah dibenarkan oleh darah-Nya. Malahan lagi, kita diselamatkan dari murka Allah melalui Dia. Di dalam Dia kita telah ditebus melalui darah-Nya, pengampunan atas dosa-dosa sesuai dengan kekayaan kemuliaan Allah. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini sampai finish. Tuhan Yesus telah menjadi taat sampai mati, tergantung di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, "Sudah selesai." Inilah perkataan Tuhan Yesus yang terakhir. Tuhan Yesus sudah membayar tunai dosa-dosa kita dengan darah-Nya sendiri. Darah yang suci, yang tak bercacat celah, yang tak bernoda. Darah yang sangat mahal telah tertumpah di atas kayu salib, yaitu untuk meredakan amarah Allah Bapa yang sangat dahsyat terhadap dosa manusia yang telah ditimpakan kepada Tuhan Yesus, yaitu ketika Tuhan Yesus merelakan dirinya, menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah. Hanya dengan cara inilah maka keadilan Allah ditegakkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus mati untuk menggantikan kita dengan membayar harganya, yaitu mati tergantung di atas kayu salib, supaya kita beroleh selamat dari murka Allah yang begitu dahsyat. Karena inilah tuntutan Allah Bapa yang berkehendak untuk meremukkan Tuhan Yesus dengan kesakitan. Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib untuk mengalahkan kuasa iblis, telah memusnahkan kuasa iblis atas maut, supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Dan melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, Tuhan Yesus telah memperoleh jalan masuk menuju kepada kerajaan maut dan membebaskan tawanan-tawanan. Sebab Tuhan Yesus Kristus tidak tinggal di dalam kuburan, tetapi Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, yaitu pada hari yang ketiga. Sungguh, kuasa darah Yesus yang sudah tertumpah di atas kayu salib telah menyediakan bagi kita semua yang percaya kepadanya, yaitu perlindungan Allah yang sangat kita butuhkan untuk melawan dosa, iblis, dan maut. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib lalu dikuburkan. Tetapi Tuhan Yesus tidak tinggal di dalam kematian di alam kubur, tetapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Firman Tuhan mencatat bahwa kuburan Tuhan Yesus telah kosong, dan malaikat Tuhan berkata kepada perempuan-perempuan yang datang untuk menengok kubur Yesus. Katanya, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat Ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku."
Inilah yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya tentang dirinya sendiri. Mengapa ia harus mati disalibkan, lalu dikuburkan, yaitu seperti sebuah benih yang akan menghasilkan tuaian yang sangat banyak seperti dirinya sendiri. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal.